Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2A Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta Angkatan 58 akan memaparkan mengenai tugas agenda ketiga. Yang mana di kelompok 2A ini ada beberapa anggota yaitu ada Azahra, kemudian kedua Dea Anggita Putri Wadani, ketiga Elga Velando, keempat, Vidira Maharani, dan kelima, Halil Anugrah Febrianto. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, kami akan memaparkan tentang bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Bidang pembangunan dan lingkungan hidup di Jakarta berperan penting dalam mewujudkan kota yang maju dan berkelanjutan. Dengan berbagai tantangan seperti kemacetan, kepadatan penduduk, dan polusi. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur cerdas melalui smart transport dan pengembangan kawasan berbasis transit oriented development. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti belum optimalnya integrasi transportasi dan belum meratanya pengembangan TOD, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Next. Yang kedua, terkait infrastruktur cerdas dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur cerdas dan berkelanjutan di Jakarta menjadi kebutuhan penting untuk menjawab permasalahan kemacetan dan polusi. Penerapan smart transport dan pengembangan kawasan berbasis TOD diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti belum optimalnya integrasi antar moda dan belum meratanya pengembangan TOD. Dari tema yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan Vidira, dari situ kita mendapatkan beberapa isu. Yang pertama, kurangnya pemerataan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dalam mendukung infrastruktur cerdas dan berkelanjutan di Jakarta. Yang kedua, kesenjangan konektivitas first and last mile pada kawasan TOD. Dan yang ketiga itu kapasitas transit, titik transit, stasiun atau halte yang terkadang belum mampu menampung lonjakan penumpang atau pengguna jika kawasan TOD berfungsi maksimal. Dari beberapa isu yang sudah kita tetapkan tadi, kita menggunakan metode analisis APKL. Dari ketiga isu tersebut, kita mendapatkan yang paling utama yang akan kita angkat untuk solusi selanjutnya, yaitu kurangnya pemerataan pengembangan TOD dalam mendukung infrastruktur cerdas dan berkelanjutan di Jakarta. Setelah mendapatkan isu utama, kami mengidentifikasi masalah. Kita punya empat masalah identifikasi, yaitu yang pertama ada regulasi dengan belum sinkronnya aturan zonasi dengan rencana pengembangan transportasi massal di seluruh wilayah. Untuk masalah yang kedua ada di ekonomi dengan tingginya biaya lahan dan minimnya insentif untuk pengembangan di luar area komersial utama. Yang ketiga, sumber daya manusia kurangnya kolaborasi yang terintegrasi antara dinas atau instansi terkait, baik dari tata ruang, perhubungan, perumahan, dan BUMD. Dan yang terakhir adalah sistem dan teknologi. Dengan belum terpusatnya sistem pendataan lahan dan potensi wilayah secara digital yang bisa diakses langsung oleh investor. Dari identifikasi masalah sebelumnya, kita menggunakan metode analisis fishbone yang masalah-masalah tersebut kita tunjukkan di bagan ikan ini. Setelah kita berdiskusi kelompok, kami menentukan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari kurangnya pemerataan pengembangan Transit Oriented Development atau TOD dalam mendukung infrastruktur cerdas dan berkelanjutan di Jakarta. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa solusi meng- eh,
mengenai isu yang tadi kami angkat, yakni solusi pertama, yaitu mencari lahan yang berpotensi memenuhi syarat menjadi zona TOD dengan mempertimbangkan rancang kota yang berorientasi transit. Artinya kita tidak hanya melihat ketersediaan lahan, tetapi juga mempertimbangkan apakah lokasi tersebut terintegrasi dengan transportasi publik seperti MRT, LRT, atau KRL. Yang kedua, yakni menggunakan skema kerjasama pemerintah dan swasta atau KPBU dengan melibatkan investor dalam pembiayaan dan pengelolaan untuk meminimalisir risiko dan biaya dibagi sehingga lebih ringan. Melalui skema ini, menurut saya pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk pembiayaan dan pengelolaan kawasan TOD. Dan solusi terakhir dari kelompok kami yakni mempermudah perizinan bagi pengembang hunian dan pengembang infrastruktur. Selama ini kita tahu bahwa salah satu hambatan pengembangan TOD adalah proses perizinan yang sangat kompleks dan memakan waktu. Sehingga solusi kami yakni dengan penyederhanaan regulasi. Kemudian kita masuk ke keterkaitan dengan manajemen ASN. Yang pertama, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu memastikan seluruh pihak, baik pemerintah, investor, maupun masyarakat, mematuhi aturan, menghindari penyimpangan seperti markup, harga, atau praktik korupsi. Kemudian kedua adalah fungsi ASN sebagai pelayan publik, yaitu melayani konsultasi bagi masyarakat atau investor yang ingin mengembangkan area komersial. Kemudian yang ketiga, fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, dengan cara menghindari kebijakan yang menimbulkan gejolak sosial. Next, kita masuk ke peran ASN. Yang pertama yaitu peran ASN sebagai perencana. Rencanakan aturan dan kebijakan untuk mengelola dan memproses dokumen pembiayaan lahan secara tertib. Kemudian yang kedua, fungsi ASN sebagai pelaksana, yaitu melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat dengan profesional untuk keberhasilan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, fungsi ASN sebagai pengawasan, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional agar terbebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai penerapan smart transport dan pengembangan kawasan berbasis TOD. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat memberikan manfaat, wawasan, dan masukan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.